Kita mencoba menerapkan reformulasi diferensiabilitas ini untuk fungsi dua peubah. Untuk itu kita mendefinisikan terlebih dahulu apa yang kita sebut sebagai linear secara lokal. Ini adalah grafik dari fungsi seperti ini. Di permukaan Z sama dengan 8 kurang X kuadrat kurang Y kuadrat. Ini suatu paraboloida yang membuka ke bawah. Kita plot di oktan pertama. Seperti ini. Kemudian kita melakukan zoom in, perbesaran di sini. Kita dapat gambar yang tengah. Kita lakukan zoom in kembali, kita dapat gambar yang di sebelah kanan. Yang terlihat bahwa permukaan ini semakin lurus-lurus ya, semakin menyerupai bidang. Jadi ini perilaku yang mirip dengan zoom in tadi grafik yang semakin mirip dengan garis singgung. Ini yang kita sebut sebagai linear secara lokal. Jadi, asumsikan F ini, fungsi dua peubah, memiliki turunan parsial pertama, jadi Fx dan Fy. F dikatakan linear secara lokal di sekitar titik AB jika memenuhi seperti ini. F dihitung dinilai A tambah H1, B tambah H2. Digeser H1, H2. Ini sama dengan nilai F di AB ditambah dengan turunan parsial X di AB dikali H1, turunan parsial Fy di AB dikalikan H2, kemudian ini H1, H2. Dengan epsilon 1H1 menuju 0, epsilon 2H2 menuju 0 ketika H1 menuju 0, H2 menuju 0. Kita menambahkan beberapa suku dari definisi linear lokal untuk fungsi satu peubah sehubungan dengan bertambahnya banyaknya peubah. Kalau kita perhatikan, 3 suku pertama ini adalah hampiran linear dan 2 suku terakhir ini adalah galat. Dalam notasi vektor, jadi linear secara lokal ini bisa kita nyatakan dengan, jadi ini F di titik P0, jadi P0-nya ini adalah AB, ingat bisa vektor, bisa posisi. Kemudian H ini adalah juga posisi atau vektor, jadi H1, H2 dan komponennya. Epsilon ini juga komponennya adalah epsilon 1, epsilon 2. Lihat bahwa suku kedua dan ketiga itu bisa dinyatakan sebagai perkalian vektor, dot product dari vektor ini. Jadi Fx, komponen kedua Fy. Yang kita singkat saja sebagai, ini disebut nabla F atau del F atau gradien dari F di titik P0. Dot dengan H1, H2 vektor ini. Kemudian ini juga dinyatakan sebagai perkalian titik dot product. Dengan notasi seperti ini, perumuman ke peubah lebih banyak bisa kita lakukan dengan mudah sini. Jadi kalau kita 3 variabel, ya sini Fx, Fy, Fz. Diferensiabilitas kita nyatakan seperti ini. Jadi fungsi f dengan 2 atau lebih peubah kita katakan diferensiabel di titik P0 jika f-nya itu linear secara lokal di sekitar P0. Ya, dan diferensiabel di himpunan buka jika f diferensiabel di setiap titik P0 di S. Bagaimana perbedaan antara satu peubah dan banyak peubah? Untuk diferensiabilitas ini kita lihat bahwa bilangan atau titik gitu ya, A ini digantikan oleh vektor P0. Kemudian turunan F aksen di sini di banyak peubah digantikan oleh vektor gradien yang berisi turunan-turunan parsial. Kemudian perkaliannya, tadinya perkalian bilangan M kali H, ini digantikan dengan dot product. Walaupun sekarang kita punya definisi dari diferensiabilitas, tapi untuk memeriksa bahwa suatu fungsi betul-betul diferensiabel melalui definisi ini bukan sesuatu yang terlalu mudah dilakukan. Jadi kita akan mencari kriteria yang lain yang lebih eksplisit sehingga kita bisa menentukan diferensiabilitas. Inilah kriteria diferensiabilitas, merupakan biasa kita sebut sebagai syarat cukup untuk diferensiabel. Misalkan f ini fungsi dua peubah, punya turunan parsial fx dan fy yang kontinu.
pada suatu cakram buka D yang memuat titik AB. Jadi bukan hanya di D, tapi di sekitarnya juga. Kesimpulannya, F diferensiabel di titik AB. Jadi yang kita lihat bahwa untuk dapat diferensiabel di satu titik AB, kita perlu kontinuitas turunan parsial di suatu cakram buka yang memuat. Ini definisi linear secara lokal atau diferensiabilitas, ya, sama saja sekarang. Nah, kalau hanya kecil, ya, ini kita abaikan, ya, maka tanda sama dengan menjadi kira-kira sama. Jadi artinya apa di sini? Oh, ini nilai F di titik P0 tambah H. Jadi P0 yang bergeser sebanyak H, ini adalah tidak lain dari persamaan bidang singgung yang ruas kiri ini. F di titik P0. Satu contoh, diberikan satu fungsi dengan dua perubahan seperti ini, X kali eksponen E pangkat Y tambah X kuadrat Y. Kita perlu menunjukkan bahwa F itu diferensiabel di setiap titik. Kemudian kita akan menghitung vektor gradiennya. Kemudian menentukan persamaan bidang singgung di titik 20. Pertama, hitung turunan parsial fx seperti ini, fy seperti ini. Kita lihat bahwa eksponensial ini kontinu di mana-mana. Ini adalah polinom, jadi kontinu di mana-mana juga, sehingga jumlahnya adalah fungsi yang kontinu di mana-mana. Fy, demikian pula, ini adalah eksponensial kontinu di mana-mana, dikalikan dengan x, ini polinom, ditambahkan dengan polinom lagi. Jadi ini fungsi yang kontinu di setiap titik. Oke, jadi itu memenuhi kriteria pada teorema A. Dengan demikian kita simpulkan bahwa F ini diferensiabel di titik AB untuk AB apapun. Dan kata lain, ini diferensiabel di setiap titik. Kalau kita hitung gradiennya, yaitu turunan parsial, substitusikan 2,0 di titik 20, ya, kita dapatkan seperti ini, vektor 15. Sehingga persamaan bidang singgung sekarang bisa dihitung. Persamaan bidang singgung adalah ini. Z sama dengan F20, dan ini perkalian dot product. Jadi ini adalah 15, vektor 15 dot product dengan ini, X min 2, Y. Sederhanakan, ini adalah X tambah 5Y. Jadi Z sama dengan X tambah 5Y itu adalah persamaan bidang singgung. Beberapa sifat operator gradien. Ini sifat linear. Pertama dan kedua adalah hal yang kita sebut sebagai linear. Di sini kita bisa menjumlahkan terlebih dahulu baru dihitung gradien. Ini sama saja, ini menghitung gradien terlebih dahulu kemudian jumlahkan. Kemudian kalau kita punya kelipatan dari F, dan kelipatannya juga bisa kita faktorkan keluar. Dan kita punya ini, gimana kalau perkalian? Oke, kalau kita kalikan dulu F dan G, kita bisa mengalihkan F dan G karena ini bernilai skalar. Hitung gradien, ini mendapat seperti ini. Jadi G kali gradien F ditambah F kali gradien G. Jadi ini analogi dengan sifat di U aksen V tambah U V aksen. Nah, ini berlaku untuk bukan saja dua perubahan, tapi lebih dari dua juga bisa berlaku. Nah, ini juga analogi dengan di satu perubahan. Jadi bahwa kalau kita punya diferensiabilitas di titik P0, maka fungsi itu juga kontinu di titik P0. Kita perhatikan lagi lebih lanjut tentang gradien ini ya. Jadi gradien F ini memetakan titik P0 ke vektor. Dinotasikan dengan gambar panah kecil ini. Jadi di sini misalnya ini berapa nih? Ini katakanlah ini titik 11, substitusikan 11 ke vektor gradien, kita dapatkan misalnya panah kecil ini. Ini adalah gradien dari X kuadrat kurang Y kuadrat. Ini kita sebut sebagai medan gradien. Oke, berikut ada beberapa soal yang bisa Anda lakukan sebagai diagnostik. Terima kasih, sampai jumpa di video yang lebih lanjut.